Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa channel Abi Lukman 165. Salam sehat, salam jati rasa 165. Ketika pemirsa mendengar kata ini, pasti pemirsa tahu karena benda ini ada di rumah siapapun. Semiskin-miskinnya orang pasti menyimpan benda ini. Apa itu? Garam. Garam, benda yang memang kecil tapi sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Saking sangatnya dibutuhkan dalam kehidupan, sehingga banyak peribahasa di kita yang ada hubungannya dengan garam. Seperti peribahasa, sudah banyak makan garam kehidupan. Berarti orang itu banyak pengalamannya, banyak pengetahuannya. Sudah banyak memakan garam dalam kehidupan. Kedua, seperti menabur garam di laut. Peribahasa ini ditujukan adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Karena untuk apa menabur garam ke laut yang sudah asin? Kedua. Ketiga, seperti sayur tak bergaram. Bagikan sayur tanpa garam. Seperti halnya nonton video ini, itu baru setengah, sudah stop, itu skip. Maka tuntaskan nontonnya biar tidak gagal paham. Ada juga garam di laut, asam di gunung, dalam tempurung bertemu juga. Peribahasa ini adalah menunjukkan bagaimana dalam hidup kita berbagai macam sifat, karakter, kelakuan, suku diikat dengan kebinekaan, mungkin bineka tunggal ika. Berbeda tempat, berbeda suku, keturunan, diikat juga sebagai muslim adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Silakan di bawah komentar Anda ketik komentar Anda tentang peribahasa apa aja yang peribahasa itu ada hubungannya dengan garam. Pemirsa, ketika bicara garam adalah bicara satu filosofi kehidupan, bahwa sesungguhnya seorang ini keyakinannya harus seperti garam, keimanannya harus seperti garam. Dia dibutuhkan dimanapun. Karena apalah arti makanan yang enak tanpa garam. Maka garam ini suatu yang ajaib sebenarnya. Kalau kita mau menelaah, kalau kita mau berpikir bahwa garam ini yang asbabnya berasal dari air laut. Tapi ketika di darat dalam menjadi garam, itu suatu unsur yang berlawanan bahkan. Ketika dia laut, maka garam ini akan menghancurkan. Garam ini akan membunuh, melarutkan kotoran, sampah, bakteri, dan lain-lain ketika di laut. Bisa bayangkan jutaan kali sungai yang berujung kepada muara, yang berujung kepada laut. Dia mengalirkan sampah tonan, limbah yang banyak. Seandainya air laut tidak bisa menghancurkan sampah, tidak menghancurkan bakteri, mungkin laut saat ini sudah bau. Saat ini laut sudah bau. Itulah hikmah yang terkandung dari air laut. Bahkan dulu saya pernah sekolah diberi satu mata pelajaran penelitian, ujian penelitian. Dua gelas berisi air, yang satu dipakein garam, yang satu tidak. Maka
kita bawa 2 telur. Telur masukkan ke air yang tanpa ditaburi garam, dan hasilnya dia tenggelam. Yang kedua, telur dimasukin ke gelas air yang sudah dibumbui garam, maka dia mengambang. Jadi subhanallah, begitulah hikmah yang terkandung di dalam air laut yang mengandung garam, sehingga bahtera kapal bisa berlayar di atasnya dan mengambang. Bagaimana kalau tidak mengandung garam? Dia akan tenggelam. Tapi ketika air laut ini telah menjadi garam, masuk ke darat, beralih kekuatan yang tadi menghancurkan, melarutkan, dia akan mengawetkan. Contoh ikan yang telah dicampur garam, maka akan jadi ikan asin. Ketika kita menangis, air mata kita rasanya apa? Rasanya asin. Justru air mata ini akan membuat mata kita awet. Ketika kita jogging, berolahraga, keluar keringat, rasanya asin. Begitulah hikmah yang terkandung di dalam garam. Sedikit memang, tapi dia memberi warna dalam kehidupan. Sedikit memang, tapi dia memberi rasa makanan yang sebelumnya terasa anyep di lidah. Begitulah seorang mukmin harusnya seperti garam, mampu mewarnai kebaikan kepada umat. Jangan sampai memberikan keburukan, kericuhan kepada umat. Begitu seorang muslim layaknya harus seperti garam, mampu mewarnai kehidupan yang penuh indah, yang penuh keindahan, yang bisa memberikan rasa kepada golongan manapun, yang memberikan rasa kebaikan kepada siapapun, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Dan seorang muslim harus menyimak, harus mencontoh dari mana filosofi garam ini menjadi acuan kehidupan kita, sehingga hari-hari kita penuh kebaikan, penuh manfaat bagi semua orang. Itulah garam, subhanallah. Bahkan garam ini banyak, garam ini banyak manfaat. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa sebelum makan mencicipi garam, ada ulama mengatakan dengan jari manis, maka metode ini adalah mencegah dan mengobati 70 macam penyakit. Mencegah dan mengobati 70 macam penyakit ketika kita sebelum makan mencicipi garam. Maka si kecil yang putih ini jangan kita lupakan dalam kehidupan. Jadilah kita seperti orang-orang yang banyak memakan garam dalam kehidupan, orang-orang yang mempunyai banyak pengalaman kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga bisa menebarkan rahmat untuk semua alam. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisah garam, filosofi garam yang singkat ini, dan menjadi bahan inspirasi bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih, thank you, sukron kasir, sekelangkong kamsiah, arigatou gozaimasu.